dan juga ini yang saya hormati Dr. Fajar Arianto SPD MPD sebagai penguji dan promotor kedua. Yang saya hormati Dr. Andi Kristanto MPD sebagai penguji internal, ya. Kemudian Profesor Dr. Yatim Dianto MPD juga sebagai penguji internal, serta yang terhormat Dr. Utari Dewi MPD sebagai penguji. Pertama kali saya ucapkan selamat dan sukses kepada Promovendus Yos Santos yang telah memaparkan presentasinya yang begitu hebat, ya, percaya diri, dan tentunya menghasilkan beberapa hal yang memang menjadi kebaruan dari hasil risetnya. Juga selamat juga Yus Santos telah melampaui berbagai liku-liku penyusunan disertasi, dan dalam waktu yang segera insya Allah Anda akan mencapai puncak pendidikan tertinggi, ya, melalui ujian promosi terbuka, ujian promosi doktor kali ini. Pada promosi kali ini saya ingin menanyakan dua hal saja untuk menguatkan dan untuk mempromosikan tentunya Promovendus dapat dikukuhkan sebagai doktor kependidikan dalam bidang teknologi pendidikan, khusus terkait dengan model pelatihan holistic and conscious learning. Nah, ini sebagai sebuah yang model terbaru di dalam pengembangan model pelatihan. Yang pertama, Pak Yus Santos, sudah siap? Siap, Prof. Yang pertama saya ingin mengkonfirmasi saja terkait dengan grand teori yang dijadikan pijakan dalam pengembangan model ini, apakah mengalami perubahan, pembaharuan, atau mungkin juga temuan ini dapat memperkuat teori grand teori yang digunakan untuk dijadikan pijakan awal dalam pengembangan model pelatihan holistik ini. Yang kedua, ya, Prof, maaf kalau satu dulu boleh, Prof? Boleh, ya. Satu dulu boleh. Ini, silakan. Terima kasih. Ini Prof Rudi, ini pertanyaannya memang kelas berat, mengguncang grand teorinya bagaimana. Oke, Prof Rudi, terima kasih pertanyaannya. Mohon ditayangkan slide saya setelah terima kasih dua. Jadi dari penelitian kita, Prof, kita memakai grand theory yang pertama adalah information processing model. Jadi yang ditayangkan dalam slide ini, kalau kita lihat yang klasik, itu yang gambar otak dan skema-skema yang di atas, mulai input, masuk sensory memory, lalu ada proses transfer ke short term memory, ada retrieval transfer ke long term memory. Seperti itu. Jadi urutan masuk ke long term memory letaknya di unconscious mind, itu lewat proses yang panjang. Sehingga sampai kalau misalnya input itu 10, masuk ke long term memory bisa cuma 2, rata-rata antara 15 sampai 25%, teorinya seperti itu. Nah, di dalam model ini berbeda, Prof. Kita input itu langsung ditabrakkan, langsung input yang 10 itu langsung ke 10-nya masuk ke unconscious mind, di mana di unconscious mind itu ada long term memory. Caranya gimana? Caranya memakai dua tools yang kita lihat, yaitu peripheral vision dan unconscious state anchoring. Jadi dari teori ini mungkin saya belum berani bilang, oh ini harus merubah teori atau mengurangi. Mungkin ini bisa memperkaya teori information processing model. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada teori lain yang kita juga tambahkan, yang scaffolding. Jadi grand teori kita pakai teori juga mengenai scaffolding. Selama ini, next slide, 2 setelah ini. Ya, ini. Selama ini bahwa level of actual development itu bisa masuk ke sound proximal development sehingga mencapai pada level of potential development memakai scaffolding. Siapa yang berfungsi sebagai scaffolding? Pertanyaan seperti itu. Biasanya guru-guru atau orang yang lebih dewasa lebih tahu. Dengan model ini, Prof,
Jadi siswa itu belajar membuat scaffolding sendiri, namanya self scaffolding. Semoga ini juga bisa memperkaya dua grand theory itu. Terima kasih Prof. Pertanyaannya kelas berat, semoga bisa mewakili. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, ini jawaban yang mantap ini. Jadi saya bangga ini UNESA punya Propendus yang sedemikian hebat ya, dan jawabannya sangat memuaskan. Saya lanjut ke jawaban yang pertanyaan kedua ya. Terima kasih Prof. Oke. Nah, tadi itu kan ada novelty ya, novelty, dan itu ternyata memperkuat, menurut saya memperkuat grand theory yang digunakan, dijadikan rujukan untuk pengembangan model pelatihan holistik ini. Nah, novelty ini kan harus disebarluaskan, harus diseminasikan. Nah, supaya yakin para pengguna, bahkan mungkin para pakar, para akademisi, para guru, itu supaya yakin bahwa ini adalah sesuatu yang bisa merubah kemanfaat yang kita harapkan, kira-kira gitu ya, apa yang akan dilakukan, harus dilakukan gitu ya oleh Propendus ini agar manfaatnya bisa optimal. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi kita selama ini kalau di penelitian ini, jadi kesannya murid-murid maupun kesannya para guru, wah ini harus dilatih terus, ini dibutuhkan kesannya seperti itu. Tapi lebih dari itu Prof, kalau kita menilai bahwa penelitian ini penelitian pengembangan, kan nanti ujung-ujungnya akan ditanya, ini bisa digeneralisir di tempat lain enggak kan gitu Prof? Iya kan? Ya, jadi saya meskipun fokus utama penelitian pengembangan itu bukan untuk digeneralisasi, namun kita sudah melihat bahwa penelitian ini hasilnya itu saya yakin bisa digeneralisasi meskipun belum masuk penelitian. Profesi saya sebagai trainer Prof. Jadi selama proses penelitian disertasi ini saya melatih satu sekolah internasional namanya Cambridge School di Surabaya, yang sepertiga dari komponen bahan ajar itu kita ajarkan. Tidak ada kelompok yang diintervensi atau tidak, tetapi ada perbedaan efektivitas. Skor and gain-nya itu tidak hanya sedang, kalau penelitian ini kan sedang, itu malah tinggi, lebih dari 75%, Prof. Seperti itu efektivitasnya. Nah, kalau satu komponen saja bisa, mestinya 3 komponen yang kita masak bareng itu lebih bisa. Gitu, Prof. Jadi ya dipromosikan, Prof. Mungkin Prof Rudi juga bisa bantu promosikan, ya terima kasih. Kalau diundang ke UPI ya senang dengan senang hati. Gitu Prof. Oke. Cukup ya. Alhamdulillah Prof Mustaji sebagai ketua sidang, saya bangga ya dengan Propendus yang diuji pada kali ini. Semoga nanti ke depan bahkan mungkin bisa meningkatkan pengembangan lainnya, khususnya teori-teori yang untuk pengembangan inovasi. Itu saja mungkin dari saya. Selamat Pak Yus Santos, semoga menjadi dokter yang sangat terpelajar, dan salam buat keluarga. Terima kasih Prof Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof Rudi. Terima kasih Prof Rudi yang sudah berkenan mengantarkan Pak Yus Santos di program studi S3 Teknologi Pendidikan. Monggo, tadi sudah sounding ke saya, kalau mau melakukan kegiatan lain dipersilahkan. Begitu. Terima kasih sekali lagi. Ya. Sampai ketemu. Ya, mohon izin untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Kedua adalah Bapak Profesor Dr. Yatim Rianto MPD. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk Salam kita sejahtera. semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Musnaji sebagai pimpinan sidang, Sir Profesor Tari, Profesor Asosiat Profesor Fajar, dan penguji eksternal Prof. Rudi yang sudah memberikan kontribusi untuk memberikan pertanyaan dan sarannya terkait dengan ujian disertasi Saudara Yusantos. Yang saya hormati penggemar setia ya, supporting ya. Supporter. Ya. Yang supporternya ini luar biasa, ini keluarganya lengkap, ada juga dihadiri oleh Dr. Erna ya. Dr. Windy. Mana Dr. Widi? Ya, alhamdulillah, dan tentunya ini memberikan support kepada Pak Yusantos. Selamat Pak Yusantos. Matur nuwun Prof Yatim. Presentasinya luar biasa sebagaimana yang disampaikan oleh penguji eksternal. Dan saya juga salah satu penguji dan tentunya ikut memberikan masukan-masukan konstruktif ya pada waktu menjelang